الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جماعة المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, taufik serta pertolongannya, sehingga di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita duduk sejenak di majlis ilmu. Karena ini di antara satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu bisa meluangkan waktu kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita telah melaksanakan salah satu di antara perintah Allah dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa tazwidul ilm, menambah pembendaharaan keilmuan, pengetahuan kita tentang agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan nikmat keimanan, nikmat di atas Islam, ini merupakan karunia yang besar yang membedakan antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tema kajian kita pada malam hari ini membahas satu di antara kitab yang sangat mulia, sangat agung, dan dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimat dalam mengarungi kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajibuna nahwa ma amarana Allah bihi. Kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik untuk kita saling ingat mengingatkan, untuk kita sama-sama mempelajarinya. Karena tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini untuk tujuan yang agung,
yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada poin-poin yang berkaitan tentang kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengingat sedikit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya, tidaklah menciptakan alam semesta tidak ada tujuan dan manfaatnya. Bahkan adanya alam semesta ini merupakan konsekuensi pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengetahuan seseorang tentang Allah begitu dalam, maka apapun yang dia lihat, apapun yang dia alami, semua itu pasti akan kembali kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang melihat hal yang menakjubkan, maka dia mengucapkan Masya Allah misalkan. Sesuatu yang indah misalkan. Maka di situ terdapat sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Jamil, yang maha indah. Dan di antara sifatnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Dan di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya, dan di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan keindahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq, ta'ala amma yusyrikun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan benar, dengan hak. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka persekutukan Allah dengannya. Maka ini di antara sifat orang-orang yang beriman, mengimani bahwa mereka ada di dunia ini tidak sia-sia, tanpa tujuan, tanpa arah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di dunia ini untuk bertafakkur, untuk memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa ayatul kauniyah maupun ayat asy-syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya penciptaan, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh dalam hal tersebut ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Dengan penciptaan langit dan bumi dengan silih bergantinya malam dan siang, mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, ketika mereka dalam keadaan berdiri ataupun ketika mereka sedang duduk, wa ala junubihim, ketika mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka, orang-orang yang beriman, mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidaklah menciptakan semua atau alam semesta ini batil, sia-sia. Faqina adza subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau dan selamatkan kami dari azab neraka. Beda halnya dengan orang-orang kafir. Orang-orang di luar Islam sana, mereka tidak percaya tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini ada tujuan dan maksudnya. Mereka mengatakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila." Allah menegaskan
kepada mereka bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah persangkaan, perkiraan orang-orang kafir bahwa langit dan bumi tercipta karena dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan seperti teorinya Aristoteles, Pluto dan lain sebagainya. Alam ini bergerak begitu terus tanpa ada pencipta. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah persangkaan, perkiraan, pendapat orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah bagi orang-orang kafir, tempatnya adalah neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Atau kami jadikan orang-orang yang bertakwa bagikan orang-orang yang berbuat dosa. Maka di sini ada akidah alul iman. Ada akidah orang-orang yang beriman. Di antara akidah mereka adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya sia-sia. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka meyakini bahwa makhluk ini diciptakan begitu saja, tanpa tujuan, tanpa arah. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat, kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia, adalah ma amarahu Allahu umuran sab'an 'aziman. Kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah-perintahnya yang sangat banyak, dan kewajiban kita ada 7 poin. Ada 7 hal, ada 7 perkara kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dan diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, dalam kitab beliau, yaitu beliau mengatakan, idza amara Allahul 'abda bi amrin wajaba 'alaihi fihi sab'u maratiba. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba dengan suatu perintah, maka wajib baginya 7 tahapan. Ada 7 tahapan yang wajib kita ketahui, yang wajib kita lakukan apabila kita mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan yang pertama al-ilmu. Tahapan yang pertama, apabila ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita pertama adalah mempelajarinya. Karena sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, bahwa kita diciptakan di dunia ini tidak sia-sia. Ada perintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini perintah. Namun bagaimana cara kita beribadah? Bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini wajib untuk kita pelajari. Allah memerintahkan kita, fa'lam, ketahuilah. Di dalam ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat apa? Surat apa pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Arak wikanan, arak tahu? Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Apa bunyi surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaq. Apa arti Iqra? Bacalah. Ita tiang pelungguh sami niki diperintahkan, tersuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Bukankah membaca ini adalah tahapan dari belajar? Naam. Ya. Maka yang pertama kali apabila kita menemukan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berilmu tentang perintah tersebut. Mempelajarinya. Mungkin seseorang mengetahui bahwa di antara perintah yang paling utama, kewajiban dan perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa? Mentauhidkan Allah. Kemudian larangan yang paling bahaya yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Bahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah 10 tahun di kota Makkah mendakwahkan agar mentauhidkan Allah dan melarang umatnya kaum musyrikin, orang-orang Quraisy ketika waktu itu untuk menyekutukan Allah. Jadi larangan yang terbesar adalah apa? Kesyirikan. Namun kita mengetahui bahwasanya perintah terbesar adalah mentauhidkan Allah. Larangan paling bahaya adalah berbuat kesyirikan. Kita tidak mempelajarinya. Kita tidak memperdalaminya. Oleh karena itu terkadang seseorang jatuh pada perbuatan yang itu merupakan kesyirikan, namun dia lakukan karena dasar tidak mengetahuinya. Baik ucapannya, baik amalannya, atau keyakinannya. Begitu juga idza arafa anna Allah ahalla al-bai'a wa harrama riba misalkan. Allah Subhanahu dia tahu bahwa jual beli halal, riba haram. Namun dia lakukan riba misalkan, dia milih pelajari. Dia lakukan transaksi jual beli tidak mau memperdalami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang jual beli muamalah. Bahkan takut dia berketuhan. Takut bertanya. Dia sudah punya bisnis, dia sudah punya usaha, berketuhan oleh ustaz misalkan. Lagu lamun berketuhan bareh jerak berdagang nih. Engkah berdagang nih, tepantok si ayat, tepantok si hadis, jerak wah usaha nih. Jadi dia tidak bertanya. Dia tidak belajar. Dia tahu bahwa di antara larangan Allah Subhanahu wa taala adalah transaksi riba misalkan. Namun dia lakukan muamalah ribawi misalkan. Padahal kalau kaidahnya antara riba dengan jual beli ini sangat dekat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidaklah berdiri di muka bumi ini kecuali bagaikan orang-orang yang kerasukan syaitan. Bagaikan orang-orang yang kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena orang-orang yang melakukan transaksi jual beli atau pinjam meminjam di situ ada unsur ribanya. Dzalika bi annahum qalu innal bai'a mithlur riba atau innal bai'a mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, tidak ada bedanya. Itu persangkaan dan pendapat mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kaidahnya gampang. Kalau jual beli ini kita bermuamalah dengan manusia. Ingin dapat
untung. Kalau hutang piutang, misalkan, ini kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjam meminjam itu dari manusia, dari orang yang meminjam. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang meminjam kepada kita. Allah yang akan memberikan ganjaran. Allah yang akan memberikan manfaat yang besar dari kita memberikan pinjaman kepada orang lain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama orang tersebut menolong saudaranya yang lain. Ini sudah jatuh ketimban tangga. Pelot sudah dia. Wahteri Malik terjatuhin si tangga. Bagaimana kira-kira orang yang sudah jatuh ketimban lagi tangga besi misalkan. Dia mau terujuk ke puskesmas Kayangan, harus ke RSUD Tanjung misalkan. Enggak bisa ke Tanjung, harus RSUP provinsi. Ini hakikat orang-orang yang sedang kesulitan. Kita kasih dia pinjam, 1 juta lemak tulak, 1 juta satak. Ini namanya riba. Karena kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap ada unsur pinjam meminjam, di situ ada keuntungan, kita mengambil manfaat, maka itu termasuk riba. Termasuk riba. Kita tahu yang jual beli halal, yang riba haram. Namun kita tidak pelajari. Kita tidak mau belajar. Bahkan abot kita belajar. Takut salah. Wah kedung tegawe ini. Lamun tebe ketua, lamun terpelajarin. Sang salah terpegawaian ini. Terus dia punya usaha yang sudah jalan. Maka dia khawatir. Namun jangan khawatir. Kalau mungkin ada di antara kita masih melakukan transaksi riba, yang ini jelas haram, dosanya besar, maka hendaknya tinggalkan. Dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti usaha yang telah kita tekuni, lakukan. Kemudian di situ ada unsur riba, tinggalkan dia. Dan yakini kalau kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka lillahi syai'an 'awwadahu Allahu khairan minhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan usahanya karena dia tahu di situ ada hal-hal yang haram, dia tinggalkan karena Allah, awwadahu Allahu khairan minhu. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang penting kita yakin. Ustaz, wah tak tinggalin pegawai riba nih. Lagu deman terganti insya Allah Ta'ala. Deman terganti insya Allah Ta'ala. Nah, mungkin kita masih diuji kesabaran kita. Sejauh mana keimanan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman ini adalah orang yang paling besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka beriman? Sungguh mereka akan diuji. Orang yang paling besar ujiannya siapa? Para nabi. Karena mereka orang-orang yang paling kuat imannya. Ujiannya pun besar. Ada para nabi yang berdakwah dibunuh oleh kaumnya. Bahkan ada yang dibelah dua oleh kaumnya, digergaji. Ada yang dipancung dan lain sebagainya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Apabila kita mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mempelajarinya. Contoh juga, annallaha harrama akla malal yatim. Seseorang mengetahui bahwa Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Wa ahalla liwalihi an ya'kula bil ma'ruf in kana faqiran. Namun kanggo sekedi, apabila orang yang mengayomi anak yatim, misalkan seorang anak yatim hidup di bawah asuhan kakeknya atau pamannya misalkan, lagu pamannya pas-pasan hidup, dia hidup pas-pasan, lagu anak yatim ni ya bedoi misalkan warisan, dia punya warisan, dia punya peninggalan, oleh dengan toa, maka pamannya yang mengasuhnya boleh dia memakan, mengambil dari harta anak yatim itu, namun hanya untuk mencukupi kebutuhannya saja, dengan cara yang baik. Maka orang yang mengayomi anak yatim wajib alaihi an ya'lamal ma'mura bihi wa yas'ala anhu ila an ya'rifahu. Wajib bagi dia mempelajari apa perintah-perintah ketika kita mengayomi anak yatim, mengasuh anak yatim. Kemudian bertanya apa yang harus dia lakukan. Jadi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat yang pelungguh sami niki yakin semua tahu bahwa salat ini adalah kewajiban. Lagu kadang tiang pelungguh sami niki ndak mau pelajari. Salat milu-miluan kadang. Ikut-ikutan. Mbejak enten dengan luwe ya enten tiang pelungguh sami gawe. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lagu de tuah sereminan. De tuah tiang pelungguh sami gita pirngaan sereminan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Namun ada hadis-hadis yang mengabarkan, menceritakan dari para sahabat bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ini wajib kita pelajari. Mana rukunnya, mana wajib salat, mana sunnah-sunnahnya, mana pembatal-pembatal salat. Bagaimana kalau seseorang lupa rukun salat? Ketika dia salat, apa yang harus dia lakukan? Luwek tiang pelungguh sami ini kita tahu. Luwek tiang pelungguh sami ini masih awam tentang hal tersebut. Membedakan mana rukun, mana wajib juga susah. Padahal ini adalah amalan yang paling agung. Amalan yang paling besar sebagai timbangan amalan-amalan yang lain. Lamun solat yang pelungguh sami bagus, ya milu bagus amalan-amalan sak lain. Lagu sebaliknya, lamun solat yang pelungguh sami lenge, solat yang pelungguh sami buruk, otomatis amalan-amalan yang lain akan ikut rusak, tidak baik. Maka kalau kita mau menilai seseorang, lihat pada solatnya. Ingin bermuamalah misalkan, ingin kerjasama dalam suatu usaha bersama seseorang misalkan, lihat bagaimana dia memperhatikan solatnya. Dari situ seseorang bisa melihat kualitas kejujuran orang tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatahu." Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba, dari amalan-amalan yang dia lakukan adalah salat. Idza salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila dia salatnya baik, maka dia telah akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dalam riwayat lain, idza salahat salahat sairu amalih.
Lamun salat yang pelungguh sami baik nanti ketika ditimbang di hari kiamat akan baik semua amalan-amalan yang lain. Bagaimana kita tahu salat kita baik? Tentunya dengan belajar. Karena ini adalah perintah yang paling utama. Wa'tabir dzalika bil mas'alatil ula. Kemudian lihat, timbang. Misalkan dalam permasalahan yang pertama tadi kita sampaikan, yaitu perkara perintah tentang mentauhidkan Allah dan masalah kesyirikan. Aktsarun nas alima anna tauhid haq. Kebanyakan manusia mengetahui bahwa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban yang sangat benar. Wasyirku batil. Kebanyakan kaum muslimin mengetahui bahwa kesyirikan ini adalah perkara yang besar, dosa besar. Bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Walakin a'rada anhu. Namun banyak orang tidak mau belajar tauhid. Banyak orang tidak mau mempelajari perkara-perkara kesyirikan. Walam yas'al. Dek nemele beketuan. Dek nemele hadir majelis ilmu. Maka ini sudah ada kekeliruan dari awal. Kita meyakini diri kita sebagai hamba Allah, namun kita tidak ingin mempelajari, tidak mau mempelajari apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat kemudian hadis-hadis sangat banyak dan beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Tidak lain, tidak bukan agar kita mengetahui apa perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, menganjurkan kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian hal-hal yang akan dia dapatkan apabila dia menuntut ilmu. Di antaranya misalkan dalam masalah ilmu, yang ini sering kita dengarkan dari ustadz-ustadz yang menyampaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, sei lampak, sugul, langan balena, yaltamisu fihi ilman, sugul, langan bale niki ndek narak tujuan kecuali ingin nuntut ilmu, ingin belajar. Maka apa keutamaan yang akan dia dapatkan? Dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan anta pemurah si Allah Subhanahu wa taala langan jalan menuju surga. Padahal jalan menuju surga ini susah. Banyak rintangannya, banyak ujiannya. Namun di antara cara terbesar, termudah, paling gampang agar seseorang bisa menuju surga adalah menuntut ilmu. Dan ini benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari hawa nafsunya. Semua itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang pelungguh sami niki kayun mele baca tama surga sila,
Sempatkan diri. Bahkan jadikan rutinitas terpenting kita di dalam hidup. Setiap harinya ada ilmu yang kita pelajari. Oleh karena itu para ulama mengatakan apabila seseorang hidup pada harinya dia tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Dan tiang pelunggu sami ja beda. Yang dilihat adalah bagaimana dia bisa tambah cuannya. Berbenten berombok usaha. Berbenten berombok batin. Ia doang hitung. Ia doang pikiran. Lagu jauh bahkan dekwah. Tidak pernah dipikirkan bagaimana seseorang ada setiap harinya bati berupa ilmu. Jarang kita pikirkan. Bahkan ilmu ini diantara ciri-ciri orang-orang yang diinginkan kebahagiaan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang pelunggu sami jauh langan majelis ilmu sekali setahun misalkan, hadir majelis ilmu. Sekali setahun hadir pengajian. Ini tanda-tanda tiang pelunggu sami niki kurang tekayunan si Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Namun terjarang nuntut ilmu. Sekali, 2 kali, 3 kali setahun nuntut ilmu. Padahal seharusnya minimal sekali dalam 1 minggu. Ada yang kita dapatkan berupa tambahan ilmu melalui mimbar-mimbar khutbah Jumat. Oleh sebab itu, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Apa arti Sayyid? Rajanya hari. Karena sangat mulia. Seluruh kaum muslimin laki-laki berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Salah satu di antara tujuan sholat Jumat itu agar kaum muslimin mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu minimal sekali seminggu. Lagu beda lamun ngonean khatib ngerumun nek muri. Lamun ngonean tukang baca khutbah ngerumun nek muri. Ngeraos. Padahal ngeraos sudah batal dia pahala Jumatnya. Jangankan dia ngeraos. Seseorang menegur balak dengan ngeraos sama dia batal. Pahala Jumatnya. Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut." Jika engkau berkata pada hari Jumat kepada saudaramu, diam, teduh, nenek ngeraos. Imam sedang khutbah, khatib sedang khutbah. Teduh, nenek ngeraos pada. Maka engkau telah mengucapkan perkataan yang batil. Lagaut. Perkataan yang sia-sia. Dan ini butuh ilmu. Jadi ilmu ini adalah ciri khas tanda Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan dari kita. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam agama. Berbenten tiang pelunggu sami tekayunan, teicanin, pemahaman sida-sida Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan belajar. Dek nahara aran ilmu laduni. Dek nahara aran ilmu laduni. Tiba-tiba nila betapa terus jari dengan pinter. Tiba-tiba dia bersemedi kemudian menjadi ulama, tidak ada. Tidak ada, harus belajar. Harus belajar. Siapa kata demikian? Nabi SAW yang bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum."
Wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Dan seseorang bisa berlemah lembut dengan belajar lemah lembut. Namun temecu-mecu tokol-tokol terus jadi orang ilmu, maka tidak ada para sahabat yang berjalan dari Madinah ke Palestina, ke bumi Syam. Perjalanan sebulan. Kadu onta. Tunggang onta. Perjalanan sebulan. Di terik panas padang pasir yang begitu menyengat. Hanya untuk tuntut satu hadis. Hanya untuk mendengarkan satu hadis dari seorang sahabat. Lagu tiang pelunggu sami ini kita datangan sih para ahlul ilm. Tiang pelunggu sami niki yang didatangi oleh ustadz-ustadz. Bukan kita yang mendatangi ustadz. Ini juga sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ilmu yu'ta ilaih. Ilmu itu didatangi. Bukan kita yang didatangi oleh ilmu. Taib. Saking pentingnya ilmu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa setiap pagi bilang kelema baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Di antara rangkaian zikir pagi yang beliau baca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan. Jadi saking sering dan setiap paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, tunjukkan, aku memohon, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Sampun tiang pelunggu sami berdoa tiap bilang jelo. Wah, tiang pelunggu sami berdoa ilmu bilang jelo. Namun ingat, juluan ta suruh dengan balen ta kelaan tai juluk tengupi. Jerak solat subuh. Padahal waktu subuh adalah waktu yang mulia. Waktu yang penuh dengan keberkahan. Atau berombok. Napi berombok tinduk, berombok pirem. Nah, ini kurang baik. Kalau seseorang tidur habis subuh, gunakan untuk berzikir, gunakan untuk membaca Al-Quran. Salah satu di antara zikir doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Dan amal yang diterima. Di sini ada pelajaran penting. Nabi SAW setiap hari berdoa dengan doa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkan kepada aku ilmu. Ini perintah atau bukan? Perintah. Dari perintah tersebut Nabi SAW senantiasa membaca zikir atau doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini kenapa ilmu yang didahului? Kenapa tidak rizki? Ya Allah berikan kita rizki. Bahkan kita kalau berdoa yang pertama kali kita doa adalah ya Allah rombok rizkin kami. Permudah usaha kami, itu yang pertama kali. Jarang yang kita awali doa-doa kita dengan ilmu. Padahal kalau seseorang diberikan ilmu yang bermanfaat, maka ketika dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memilah mana rizki yang baik, mana rizki yang tidak baik.
mana jalan-jalan rizki yang halal, mana jalan-jalan rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang diterima. Seseorang tidak tahu amalan saat terima si Allah Subhanahu wa taala dan saat terima sa penting tegawe wah. Yang penting kita kerjakan urusan Allah. Sebagian orang beranggapan demikian. Sa penting tegawe, sa penting beribadah urusan Allah. Bukan demikian. Namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dan diperintahkan untuk mempelajari amalan-amalan tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa penting tegawe ikhlas, lagu diarak contoh tidak diterima. Arak contoh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu dia tak ikhlas, melenta karena dia nyalek misalkan. Karena jadi caleg rajin naik masjid misalkan. Di musim-musim kampanye. Nah, ini dia bisa jadi ada niat-niat yang lain, tidak diterima amalannya. Baik. Kemudian fal ilmu huwa nurun li sahibihi wa dhiya'un lis-saliki fa idza kana yasirun fi tariqi ala ilmin wa basirah min dinillahi tabaraka wa ta'ala kanat khutuwatuhu fi sayrihi sahihatan بخلاف من يعمل ويجد ويجتهد في غير علم وعلى غير هدى. Jadi ilmu merupakan cahaya penerang bagi sahibnya, pemiliknya. Apabila dia berjalan di jalan, dia berjalan di atas ilmu. Artinya apa? Dia melakukan ibadah, berucap, bermuamalah dengan tetangganya dan lain sebagainya, semua muamalahnya ditimbang dengan ilmu. Beda dengan orang-orang yang kadang dia rajin beribadah, rajin beramal, namun tanpa didasari dengan ilmu yang benar, ilmu yang mumpuni, atau dia beribadah tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang tersebut sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan Imam Ad-Darimi dalam Sunannya dan Ibnu Battah dalam Ibanah, kitabnya Al-Ibanah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang akan timbul lebih besar daripada manfaat yang akan dia dapatkan. Ini adalah perkataan yang dalam, perkataan yang sangat bermanfaat dari seorang khalifah, seorang raja di masanya. Beliau mengatakan orang-orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, kerusakan yang ditimbulkan untuk dirinya atau untuk orang lain lebih besar dari manfaat yang akan dia dapatkan. Maka ilmu niki adalah asas, fondasi dalam tiang pelunggu sami menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita katakan tadi, harus ada rutinitas harian yang pelunggu sami niki untuk belajar. Dan zaman sekarang mudah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar. Dengan adanya media HP, kita bisa buka YouTube, mendengarkan ceramah-ceramah ustadz yang kita ingin dengar. Apapun permasalahan, misalkan masalah sholat, kita cari ceramah-ceramah yang berkaitan dengan sholat. Masalah misalkan muamalah kontemporer dan lain sebagainya ada. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Beda dengan zaman dahulu.
zaman para sahabat, zaman imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Lagu yang perlu sami niki mudah. Di tempat tidur pun bisa nuntut ilmu. Maka kesimpulannya adalah kewajiban kita yang pertama atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu wa ta'allum. Ilmu dan belajar, mengetahui apa yang diperintahkan dan mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arafa anna Allah harrama ar-riba wa ba'a washtara wa lam yas'al. Masih berkaitan tentang ilmu. Sebagian orang terkadang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala haramkan transaksi riba. Allah Subhanahu wa taala haramkan transaksi riba. Namun dia masih melakukan jual beli, transaksi jual beli, dan dia tidak mau bertanya. Dan mele beketuan berembe tata cara jual beli yang halal. Naam. Hukum asal jual beli ini boleh. Hukum asal jual beli boleh sampai ada larangan atau dalil yang melarangnya. Ini hukum asal jual beli kanggo. Namun kalau ada larangannya, stop. Beda dengan ibadah. Namun ibadah al-aslu fil ibadah al-ibadati at-tawaqquf. Hukum asal ibadah niki berhenti. Den kanggo. Dek kanggo tiang pelunggu sami salat, dek kanggo tiang pelunggu sami zakat dan lain sebagainya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Oleh karena itu dia sudah baku kalau ibadah. Sudah baku. Den kanggo otak-atik. Den kanggo terumbuk-rumbuk. Den kanggo kurangi. Amiruha kama ja'at. Lakukan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli hukum asalnya boleh, namun kalau ada larangan yang ini harus kita pelajari. Ba'duhum idza fakkarat nafsuhu bisu'al an 'amalin kabir murabbih kama yaqul yamtani an yas'al rubbama yasbahu haraman. Sebagaimana yang tadi kita katakan di awal. Sebagian orang memikirkan ingin bertanya tentang transaksi usaha dia yang besar, yang menguntungkan. Namun terkadang dia tidak jadi bertanya. Ndek mele beketuan, bisa jadi nanti kalau dia tanya diberikan jawaban, usahanya jadi haram. Usahanya jadi haram. Ketahuan apa haramnya. Wa hakadha la yuridu an yakshifa annahu haram. Dia tidak mau tahu. Dia takut, khawatir kalau usaha yang dia lakukan itu haram. Namun dia tidak mau pelajari. Ini juga kekeliruan. Kemudian yang terakhir, wa 'arafa tahrima akla mal al-yatim wa jawazu akli bil ma'ruf wa yatawalla mal al-yatim wa lam yas'al. Seseorang tahu secara umum harta anak yatim ini haram. Dimakan. Boleh sekedar saja bagi orang yang mengasuhnya. Namun dia tidak mau mengetahui, dia tidak mau mempelajari. Mbe batasan-batasan sak kanggo. Mbe batasan-batasan rukhsah dari boleh memanfaatkan menggunakan harta anak yatim. Para ulama fikih mengatakan lahu an ya'kulu aqalla amrayn. Dia boleh mengambil harta anak yatim paling sedikit. Yang pertama ajrata mislahu, seperti upahnya. Au qadra hajatihi, atau sesuai dengan kebutuhannya. Sekedar saja. Baik.
Ini dia beberapa hal yang berkaitan dengan hendaknya kita, yang pertama kali yang harus kita lakukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajarinya, ilmu tentangnya, sehingga kita beda dengan yang lainnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia, kemudian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kita ilmu yang berberkah dan bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala a'la wa alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.